Tehila le Elohenu Rabunha Alamin Harahanu Melek Yom Harim Eleka Adonai Ekara Wa'el Adonai Et Hanan Meheni Beorah Mishor Aleket Beheru Leare Ito Lahalak Beesa Risa Wela Saga dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang pengasih, Raja hari pengadilan. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya, bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Masih ada sukacita. Saya yakin dan percaya setiap kita yang ada, yang datang di tempat ini adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang, yang sanggup melawan, menghancurkan bersama Yesus segala bentuk roh jahat yang mengganggu pikiran kita, yang mengganggu ibadah kita pada saat ini. Ada satu lagu pujian yang menunjukkan bahwa kuasa Tuhan mampu melawan musuh. Mari kita bersorak sebagai pemenang. Sama-sama kita tepuk tangan.
dulu kembali. Amin. Pengumuman boleh ditampilkan di media ya. Di hari Minggu ke-1 dan Minggu ke-3 bulan Agustus kita ada Kul Yosua bagi remaja, pemuda. Jangan lupa tanggal 6 dan tanggal 20. Bapak Ibu, kembali lagi kami ingatkan, ayo ajak anak-anaknya, remaja, pemuda, karena kami di sini sangat senang kalau teman kami makin bertambah di ibadah Kul Yosua ini. Ada lagi pengumuman? Oh, itu aja pengumumannya. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, boleh nanti scan barcode yang ditampilkan di media. Kita berdoa. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang perkasa, Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu Bapa yang selalu mengalir dalam kehidupan kami bagaikan air Bapa, tidak pernah terbatas. Terima kasih untuk semuanya Bapa, terima kasih Yesus untuk 1 minggu ini Bapa. Banyak berkat-Mu yang telah boleh kami nikmati, yang telah boleh kami rasakan Tuhan. Hasil dari pekerjaan, peternakan, pertanian kami Bapa. Dan kini kami mau membalikannya kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, kami percaya bahwa dari sekecil biji sesawi disitulah tumbuh pohon yang besar, begitu berkat-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami serahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita nyanyikan pujian. Ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku. Wahai yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan
kalau hari ini kau putuskan kau menghadap Tuhan, putuskan yang baik supaya hidup betul-betul berkenan. Amin. Gak ada lagi yang patut dibanggakan dalam pencapaian ini jika bukan Tuhan yang membuat kita berhasil. Tidak ada lagi yang patut kita pamerkan ke orang lain kalau bukan Tuhan. Amin. Sembah aku Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Bisa? Mari buka tanganmu di hadapan. Haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan sekali lagi, Tuhan, Engkau ajaib. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Kita masih ada dalam hidupku. Sebutkan sanggup, berikan imanku. Kita masih ada bagimu. Kita naikkan pujian ini sebagai permohonan kita di hadapan Tuhan. Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, perbuatan tanganmu. Engkau ajaib bagiku. Mari buka kedua tangan di hadapan percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sebutkan sanggup, berikan imanku. Kita masih ada dalam hidupku. Tiada yang mustahil. Kita masih ada dalam hidupku. Sebutkan sanggup, berikan imanku. Kita masih ada bagiku. Sebab di dalam Tuhan masih ada mujizat, masih ada jawaban, masih ada jalan keluar. Kami tolak semua keputus asa, kami tolak semua ketidakberdaya, kami tolak semua keletih lesuan, tapi kami raih kemenangan di dalam Tuhan. Bapa berbicara, izinkan kami pagi ini mengambil keputusan yang benar,
keputusan yang penting dalam hidup kami. Sebab apa yang kami putuskan hari ini menentukan masa depan kami. Berbicara dengan suara yang lantang atas kami. Tegur kami ketika kami salah. Tarik kami ketika kami menjauh. Dan arahkan kami supaya sisa hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa berbicara, kami siap dipulihkan dan diberkati. Dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang siap diberkati dengan firman Tuhan berkata, amin. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita, haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Orangnya banyak yang jawab sedikit. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Bilang kanan kirimu, aku mau semangat dalam Tuhan. Tema khotbah saya adalah keputusan itu penting. Keputusan yang bagaimana? Yang penting buat hidup saudara. Amin. Saya akan banyak sampaikan pesan Tuhan. Sudah 8 minggu di hadapan saudara, izinkan hari ini menyuarakan suara Tuhan. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan gampang tersinggung. Haleluya. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tadi waktu Disa pimpin pujian, saya ingat ini siapa mimpin seperti ini ya. Saya baru ingat kakaknya yang di Michigan tuh persis kalau mimpin pujian, kayak Tasya ya. Jadi haleluya, puji Tuhan. Oke, ada Tasya yang kedua di tempat ini. Oh, glory Jesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada anak sekolah minggu yang diperhadapkan dengan ujian, dan anak ini mengambil keputusan yang tepat. Dia ujian agama, diberikan waktu 30 menit oleh guru agamanya, dan guru agamanya memperhatikan dengan baik. Diberikan kertas A4 2 lembar. Pertanyaannya cuma 2. Saudara kalau nggak konsentrasi pasti hilang pesannya. Pertanyaan cuma 2. Gurunya bilang begini, 1 paper ini kamu tulis siapa Tuhan dan bagaimana pekerjaannya. 1 kertas lagi kamu tulis siapa setan dan bagaimana pekerjaannya. Saya rasa semua orang Kristen di sini pasti tahu siapa setan. Betul? Yang pasti kanan kiri saudara itu sahabat saudara, bukan setan. Kan gak enak kan baru datang ke setan-setannya. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Anak itu bilang begini, siapa pun. Dia ambil pulpennya, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Dia tulis di lembar pertama, poin demi poin, begitu asiknya, luar biasa, menceritakan siapa Tuhan yang benar. Dia menceritakan Allah itu baik, Allah itu luar biasa, Allah itu dahsyat, Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan mukjizat, Allah yang menyembuhkan orang tua aku tidak sakit. Dia tulis poin demi poin. Tidak terasa waktu berjalan 20 menit dan dia masih asik dengan tulisannya. God is glory, God is good, God is amazing. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Kertas kedua tidak tersentuh sama sekali. Waktu berjalan 25 menit, gurunya melihat begini. Ingat waktunya 35 menit. Tapi anak itu tidak peduli. Dia tetap tulis, siapa Yesus, siapa Tuhan. Tidak cukup 1 halaman, di baliknya 3/4 halaman dia tulis. Waktu berjalan 29 menit, 5 detik. Dia bilang begini, ya kertasnya gak cukup untuk menulis kebaikan Tuhan. Akhirnya beberapa detik saudaraku, dia ambil kertas satunya. Dia ambilnya 1 perkataan, tidak ada waktu buat iblis. Anda mengerti ini? Anda mengerti ini? Sesuatu keputusan yang hebat diambil anak ini, saudara. Dia tahu persis terlalu banyak perkara-perkara ajaib yang dia terima daripada Tuhan. Terlalu banyak perkara-perkara yang hebat yang dia terima daripada Tuhan. Dan dia berani berkata, aku tidak punya waktu untuk iblis. Berapa banyak orang mengatakan pelayan Tuhan, berapa banyak orang mengatakan rajin kepada Tuhan, tapi menyisakan kekecewaan.
berarti Anda masih kompromi dengan iblis. Mana aminnya? Betul. Banyak orang yang menyatakan, oh opungku dulu Kristen, opakku adalah pendeta, orang tuaku adalah penatua, tetapi hidup kita nggak sungguh-sungguh. Ini kritikan terbuka. Saya pastikan saudara datang ibadah pagi hari ini, saudara mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang penting. Mau hidup dengan cara lama, atau saudara hidup mengambil keputusan dekat dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan hari, haleluya. Kenapa saudaraku? Tidak ada waktu lagi buat kita main. Tidak ada waktu lagi buat kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sahabat kita yang sering datang ke gereja, tapi karena COVID tidak datang lagi. Kemarin saya layani sudah terbujur kaku di peti jenazah. Ibu Yeye dengan usia muda, autoimun menyerang tubuhnya dan dia tidak bisa makan selama 6 bulan. Kemarin ketika peti jenazah dibuka, saya cuma bilang, oh iya, rasanya baru kemarin, belum lama ini kita bertemu dengan dia. Pak, Bu, kalau keputusanmu tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, ketika engkau ada di peti mati, tidak ada lagi gigi mundur. Kesempatan tidak selamanya datang kali yang kedua. Ayo dong, semangat, amin. Keputusan yang terbaik tidak datang untuk kali yang kedua. Tapi kalau hari ini kau putuskan hidup bersama dengan Tuhan, sesulit apapun masalah yang kau hadapi, sehebat apapun pergumulan yang menghadang saudara, percayalah Tuhan tetap memegang tangan saudara. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Kita buka di Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayat 15. Perkataan Yosua ini begitu tegas. Perkataan Yosua ini begitu luar biasa. Dia menantang orang-orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel mendapatkan jaminan Tuhan, tapi hidupnya main-main dengan Tuhan. Coba lihat. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada, bilang kanan kirimu, beribadah itu bukan pelayanan. Bilang kanan kirimu, pelayanan itu bukan pelayanan, tapi pelayanan adalah panggilan dan kebutuhan hidup kita. Amen. Coba lihat. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada, terus baca selanjutnya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa saudara beribadah. Saudara mau andalkan Tuhan atau Mammon? Karena Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang pencemburu. Saudara nggak bisa ibadah, tapi kalau cintanya ditolak, cari dukun. Ayo jangan pura-pura nggak dengar. Amin. Saudara nggak bisa beribadah ketika dagangan saudara nggak laku, saudara cari penglaris. Amin. Tuhan membenci yang namanya sinkritisme. Apa sinkritisme? Ibadah jalan terus, tapi kemudian bes juga jalan terus. Tuh. Pinjam tisu dong, yang tidak tisu dong. Ini urapannya mulai kencang ini. Oke. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi baca selanjutnya dengan keras, aku isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ayo baca sekali lagi. Tetapi Pak, Bu, pagi ini saya tantang saudara, putuskan sesuatu yang penting. Saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan atau tidak sama sekali. Sebab orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan Tuhan. Wah, keras khotbah ini. Haleluya. Amin. Capek saya lihat orang Kristen dikit-dikit putus asa. Capek saya lihat orang Kristen dikit-dikit, tidak ada harapan. Yang bilang siapa? Kalau Anda putus asa sebelum mencoba, saudara mengalahkan iman saudara dalam Tuhan. Amin. Ya repot Pak, masa depan suram. Yang bilang siapa? Alkitab mengingatkan kita, masa depanmu aman di tangan Tuhan. Oh, yang setuju tepuk tangan marilah kita. Katakan haleluya. Rut pasal 1. Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6.
Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Puji Tuhan, saya baru lihat di hari Sabtu kemarin dijemput adik saya Diki. Mana Diki? Oh itu, calon pendeta di belakang. Puji Tuhan. Haleluya. Udah mau sekolah teologi dia. Nanti pendeta Diki datang, saudara jangan pakai pura-pura kencang. Tidak apa-apa, dulu buatkan dulu. Anaknya yang wajahnya merah. Pada kita gantian baca ya, karena suara saya seksi kita iuran sedikit-sedikit ya. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Kalau seperti ke Israel, saya sangat gampang menerangkan namanya Moab, ini gugusan gunung. Untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua, tolong baca 3-2 ya. Ayat 3, kemudian matilah Elimelek. Berarti ada satu janda, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Yang keempat, ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Berarti ada 3 janda. Sebentar dulu, sabar dulu. Sehingga perempuan itu kehilangan apa? Kedua anaknya dan suaminya. Itu 6 kita baca bersama-sama. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang ke daerah Moab. Pak Bu, lihat saya sebentar. Saya akan angkat satu tokoh namanya Rut. Siapa Rut? Seorang perempuan dengan 2 orang suami. Bila mana terjadi nanti saya terangkan. Saudara jangan kepo, pelan-pelan dulu. Saudara dikasih Tuhan. Siapa Rut? Fakta yang pertama, Rut itu bukan anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua, Rut itu orang kafir. Yang ketiga, Rut itu bukan orang Yehuda. Betul? Yang keempat, Rut itu penyembah berhala. Apa artinya saudara yang dikasihi Tuhan? Rut memiliki masa lalu yang buruk. Rut memiliki masa lalu yang suram. Ayo sekarang saya tanya, saudara jujur jawab. Ada di antara saudara yang punya masa lalu tidak pernah berdosa? Betul? Semua kita jatuh dalam dosa. Semua kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita jahat. Kita menyakiti hati Tuhan. Tapi kalau hari ini kau putuskan datang kepada Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti darah, akan dibuktikan seperti hebat Tuhan. Pak, Bu, bila mana keputusan itu penting? Yang pertama, saudara boleh catat, Rut mengambil keputusan masa gelapnya diubahkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Wah, si namanya Pak Utut, kok ini nggak firm rupanya ini. Saya ulangi sekali lagi. Masa lalu yang gelap bisa diubahkan di masa depan yang datang, tetapi tergantung keputusan kita. Amin. Kalau Anda merasa nyaman dengan dosa, Anda merasa nyaman dengan kebohongan, ya lakukan saja. Kalau Anda merasa nyaman, betul? Kalau Anda merasa nyaman dengan saling berdebat, berantem suami istri, kata adik, kalau Anda anggap itu baik, lakukan saja. Kalau engkau anggap memberi persembahan perempuan itu salah, lakukan saja. Itu keputusan saudara. Amin. Tapi keputusan berbeda ketika kita dekat dengan Tuhan. Loh, Pak, Bu, kalau saudara lihat Ishak di Kejadian pasal 26, ketika dia ada di tanah Gerar, keadaan kering kerontang, Tuhan berfirman apa? Ishak kabur.
Loh, suasananya nggak baik loh Bapak Ibu. Duitnya tipis, gandumnya tinggal sedikit. Tuhan bilang apa? Tabung. Memberi itu gampang kalau duitmu banyak. Tapi memberi menjadi tidak gampang kalau kesulitan ekonomi yang mendapatkan. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau engkau tabur, Allah yang kau sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Tepuk tangan bagi Allah. Amin. Pak, ada nggak tokoh-tokoh lain yang mengalami masa lalunya suram banyak? Buka Yosua pasal 2, tolong ayat yang sama dulu. Yosua pasal 2. Yosua pasal 2 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan yang dibalik darut ini. Yosua, sini tadi Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Ini intelijen. Kedua, katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan apa? Perempuan apa? Yang bernama siapa? Siapa Rahab? Terjemahan bahasa Indonesia hanya bilang Sunda. Kalau saudara lihat referensi buku Israel, dia adalah koordinator daripada para pelacur. Kerennya itu dia adalah Geremo. Tetapi dia mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang melawan arus. Dia sembunyikan 2 utusan daripada Yosua bin Nun. Salah satunya adalah Salmon. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Apakah keputusan Rahab tidak berbahaya? Tentu berbahaya. Apakah keputusan Rahab tidak mengandung risiko? Tentu berisiko. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Hanya ikan yang mati yang terbawa oleh arus. Tapi ikan yang hidup akan melawan arus. Tidak populer kita memberi persembahan di gereja sementara keuangan kita sulit. Tapi kalau engkau lakukan, Tuhan yang kau sembah adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Amin. Tidak populer Anda memaafkan orang yang menyakiti hati Anda. Bahkan kita bilang bahwa hati-hati lu jual gua beli. Betul? Kita ketika disakiti kita bilang kamu nggak tahu siapa saya. Oh, come on. Kalau kita berkata apa? Kalau disakiti 7 kali 7 harus memaafkan. 7 kali 7 kali 7 kali. Unlimited. Amin. Ayo Pak, saya ajak saudara mengerti Kristen yang benar. Ayo Bu, saya ajak saudara mengerti tentang firman Tuhan yang benar. Capek dengan Kristen yang biasa-biasa saja. Bulan pertama semangat, bulan kedua loyo lagi. Kemana? Waktunya sudah sangat dekat. Kesempatan yang kita hadapi sekarang belum tentu datang untuk kali yang kedua. Amin. Kalau engkau diingatkan Tuhan berbuat baik hari ini, do it right now. Jangan lagi dipending. Siapa tahu kesempatan nggak datang untuk kali yang kedua. Haleluya. Amin. Siapa Rahab? Seorang pelacur. Tapi Alkitab mencatat Rahab adalah nenek moyang daripada Yesus Kristus. Bilang kanan kiri jangan supaya ingat-ingat masa lalu. Bilang kanan kiri jangan suka membangkit-bangkit masa lalu. Betul? Diskusi di meja makan yang diomong masa lalu. Suami istri ribut yang diomong 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Betul? Amin. Yang begini-begini bagaimana Tuhan berkarya. Betul? Dulu saya waktu masih gadis cantik, sekarang cucunya udah 5. Sepeot kabeh. Oh dulu saya gagal, sekarang sudah kebelet, apa itu anugerah Tuhan. Kok sering lihat saya curiga? Saya sebentar lagi juga jadi opa. Haleluya. Amin. Ayolah Pak Bu, ambil keputusan yang benar. Sebab apa yang keputusan hari ini menentukan masa depan. Setuju? Pak, saya mau pacaran Pak dengan orang tidak seiman Pak, tapi saya percaya suatu kata kamu menginjili. Jangan mencoba itu. Jangan mencoba itu kan. Kalau engkau tidak kuat fondasinya akan roboh. Sorry, ini untuk yang belum nikah. Yang sudah menikah, ya nikmati pernikahan, mau sampai maut memisahkan. Haleluya.
Boleh nggak tukar tambah? Nggak boleh. Nggak boleh, yang boleh hanya Daihatsu. Amin. Ya. Siapa lagi saudaraku? Saulus. Siapa Saulus? Pembenci, pembunuh, penganiaya. Tetapi ketika dia terdampar di Damsyik, Tuhan berkata apa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Betul? Dan sejak saat itu, Alkitab yang saudara pegang 2/3 di perjanjian baru itu karya daripada seorang yang bernama Paulus, yang masa lalunya tidak baik, tapi dari keputusan yang benar dia hidup dalam Tuhan. Amin. Siapa lagi? Maria Magdalena. Bukan Maria dari Cisalak. Maria Magdalena, perempuan yang mengalami pendarahan yang luar biasa dan dirasuk dengan 7 legion roh jahat. Dia mendekati Yesus, dia memutuskan diri, asalku jamah saja rubai cuma Yesus, aku pasti sembuh. Keputusan yang tepat, keputusan yang luar biasa, keputusan yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Amin. Aku tidak pernah ada ceritanya orang yang loyal kepada Tuhan hidupnya dibiarkan memintanya. Cara baik perkataan saya. Betul. Anda hitung-hitungan dengan Tuhan, suatu ketika Tuhan juga hitung-hitungan dengan saudara. Lihat statement saya. Tidak ada kejahatan sekalipun larinya secepat petir, suatu ketika pasti akan dihentikan oleh kebenaran. Tulis untuk update status. Amin. Jadi jangan, kalau hari ini kita bohong tidak ketahuan, jangan bangga. Jangan bangga. Jangan dikira oh Tuhan gak tegur. Oh tunggu, sekali Tuhan tegur selesai saudara. Enak loh Pak, ini dusta putih. Yang bilang dusta putih siapa? Ini bohong putih Pak, demi keutuhan rumah tangga. Bohong adalah bohong, dan upah bohong adalah dosa, dan upah dosa adalah maut. Selesai. Amin. Ya. Siapa lagi saudara yang kira-kira punya masa lalu yang buruk? Bilang itu aku. Amin. Oh, saya sebelum percaya Kristus saya nakal sekali. Saya dulu suka lemparin gereja. Tapi ketika percaya kepada Tuhan, satu perkataan, no turning back. Bilang kanan kirimu, no turning back. Haleluya. Jangan bilang begini, Pak, dulu saya itu penipu, tapi bertobat Pak. Terus tidak jadi penipu lagi, masih, tapi penipu kudus. Mana ada? Nggak ada. Saya pencuri dulu Pak, tapi bertobat terima Yesus, ikut kom 300 Pak. Sekarang bertobat, enggak Pak, pencuri kudus. Sebelum mencuri saya berdoa. Oh, nggak ada begitu. Yang kedua, Rut pasal 1 ayat 15-16. Sorry, Rut pasal 1 16-17 ya, diskon. Haleluya. Tetapi kata Rut, jangan apa? Desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak. Terus bangsamu lah bangsaku. Ayat 17. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika suatu apapun memisahkan aku. Yang kedua, saudara lihat saya sebentar. Kalau tadi Rut mengambil keputusan masa lalu yang gelap, diubahkan dengan penuh pengharapan. Yang kedua, Rut mengambil keputusan yang sangat tegas. Bilang kanan kiri, jangan suam-suam. Ya, Rut mengambil keputusan tegas. Pak, Bu, suami Rut itu namanya siapa? Nomor 2 dia. Kalau Mahlon itu istrinya namanya Orpa. Kalau Kilion istrinya namanya Rut. Kalau Bucin suaminya Pak Okto. Setelah tegang bener. Panas sekali ya.
Kita mau beli AC tapi belum dapat berkatnya. Hendaklah yang bertelinga mendengar. Haleluya. Ini nggak nyindir penabrak. Saya udah cek saudaraku AC kaset yang mereknya Daikin 35 juta. Saya cuma bilang bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau iuran 2 juta selesai. Bilang kanan kiri Tuhan yang sediakan. Haleluya. Aku sejak pulang dari Amerika berpikir positif aja terus. Betul. Saya udah naik pesawat, empet-empetan saudaraku. Sebelum naik pesawat udah di PCR. Betul? Tapi tak lihat pesawatnya penuh 350 orang. Waduh gak bisa bergerak. Sebelahku ada kawan-kawan dari pasangan suami istri India. Gak pakai masker, batuk terus. Mantap. Kan gak mungkin bentar saya turun sebentar, gak mungkin. 14 jam bos di atas saudara. Jadi saya tunggu kalau makan, dia selesai makan, saya baru makan. Saya takut terkontaminasi. Betul? Udah selesai. Di Abu Dhabi, diperiksa lagi. Saya pikir aman, Abu Dhabi Jakarta 8 jam pasti duduk dengan orang-orang baik, paling enggak orang Indonesia. Betul? Paling enggak orang dari umroh kesempatan untuk menginjili, puji Tuhan. Haleluya. Oh iya, setiap dari Israel saya paling suka duduk sama mereka. Duduk sama TKW, saya paling suka. Saya injili mereka. Mereka kalau bosan biarin aja lompat. Mau dengar firman atau lompat itu pilihan dia. Hidupnya ada keputusan. Halo. Amin. Bertobat tidak, not my business anymore. Bagi saya firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Gantian begitu dari Abu Dhabi ke Jakarta, ya gila. Ketemu sama orang Belgia, pacaran lagi, batuk terus. Oh capek. Begitu pulang saya sempat turun pesawat, saya sempat meriang. Wah jangan-jangan sekarang diisolasi 5 hari ya. Untung ditembak sini, puji Tuhan saturasinya 99. Oh segitu bagus. Amin. Tapi belum cepat bisa dengan baik, udah khotbah ya, nggak apa-apa suaranya seksi. Dengar baik yang kedua. Ruth mengambil keputusan apa? Tegas. Ruth tidak tawar-menawar saudaraku. Dia itu ketika menikah dengan Kilion, usianya masih 15 tahun. Kayak dia masih kecil. Dia menikah berapa lama? Tidak disebutkan dalam Alkitab. Tetapi Kilion mati 10 tahun berikutnya dan tidak punya anak. Artinya usia Ruth masih muda. Dia punya alasan balik ke Moab. Dia punya alasan cari laki-laki Moab. Dia punya alasan untuk apa? Kembali ke orang tuanya. Betul tidak? Halo, amin. Dia punya alasan untuk apa? Hidup seperti cara lama dia hidup. Tetapi Ruth enggak. Firman-Nya bilang apa? Di mana engkau mati, aku pun juga mati. Amin. Dan di sanalah aku akan dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Apakah keputusan Ruth tidak mendapatkan reaksi dari orang tuanya? Jawaban saya pasti. Apakah Ruth tidak menderita hidupnya ketika mengambil keputusan itu? Pasti menderita. Dan ingat, di tangan Naomi tidak ada kekayaan. Ini kumpul 3 janda miskin. Betul atau tidak? Amin, betul? 3 janda miskin. Tetapi Ruth mengambil keputusan. Kenapa? Hidup yang lama dia tidak mengenal Tuhan. Makanya dia bilang begini, kemana engkau pergi, aku pergi. Betul? Kemana engkau berada, aku berada. Pak, Bu, hari ini saya tantang saudara, jangan pernah mengambil keputusan setengah-setengah. Yang amin cuma Farida. Jangan pernah ragu-ragu. Yakobus 1:6. Yakobus 1:6. Tolong. Yakobus 1:6. Baca dengan keras. 3, 2, 2,5, 3. Dan sama sekali jangan. Wow. Terus. Ayat 7. 3, 2, ya. Siapa orang yang demikian?
orang yang tidak tegas. Siapa yang demikian? Orang yang ragu-ragu. Siapa orang yang demikian? Orang yang mendua hati. Aku mau ikut kul kalau ada jaminan di sana makanannya rawon. Aku mau ikut kul ke sana kalau makanannya nasi pecel. Kalau cuma air putih di luar banyak, maaf, ini nggak laku di hadapan Tuhan. Jangan bilang amin, bilang oh. Haleluya. Amin. Saya nggak mau ke gereja kalau nggak dapat sesuatu. Entar dulu. Tuhan bilang apa? Jangan pernah mengira kau mendapatkan sesuatu kalau kau mendua hati. Ini banyak anak mahasiswanya. Dengar baik. Kalian harus yakin bahwa kalian ada dalam konteks pembelajaran dan berhasil di masa depan. Karena saya lihat banyak mahasiswa saudaraku dikasih kuliah main HP. Betul? Dikasih kuliah buka Google. Dikasih pertanyaan dia tanya kayak orang pinter, buka Google. Saya bilang kalau waktu yang terbaik di kelas tidak engkau gunakan dengan baik, engkau tidak akan pernah berhasil. Ada anak matematika di Amerika, saudara, dari Indonesia kakak berarti, mendapatkan 8 medali emas penghargaan matematika. Apa jawabannya? 70% ilmu saya dapatkan hanya dalam kelas. Kalau tidak banget jangan kejar, karena itulah nilai yang terbaik. Sama dengan Anda ketika di gereja. Kalau Anda ke gereja khotbah belum selesai, WA suaminya, habis ini makan apa kita? Istrinya jawab, habis ini kita dimakan siapa? Betul? Boleh nggak habis badannya kita nonton film keren, Spider-Man? Spider-Man nggak tahu jalan pulang, jangan ditutup. Haleluya. Pak, Bu, sekali lagi, keputusanmu yang tegas itu menghasilkan kemuliaan Tuhan. Amin. Bilang kanan kirimu, jangan ragu-ragu. Yang terakhir, saya jadi yang terakhir. Oh, haleluya. Buka Rut pasal 4 ayat 13 sampai 15. Rut pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Lalu Boas, siapa Boas? Tahu Boas? Boas ini adalah suami kedua daripada Rut. Tetapi jangan salah, Boas itu adalah gambaran Yesus. Saudaraku, di Israel ada namanya tahun Yobel. Tahun apa? Yobel. Makanya di Israel nggak ada utang piutang, apalagi adik kakak bersaudara nggak ada. Karena orang yang mampu di tahun Yobel harus melunasi hutang saudara-saudaranya. Wih, nggak ada yang bilang amin. Wah, berat ini Pak, adik saya nakal. Wah, berat ini Pak, adik saya bandel Pak. Wah, berat Pak, adik saya suka judi. Ya, ingatkan pasti. Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan menghampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 14. Ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat ke-15, tolong baca bersama-sama 3, 2 ya. Yang ketiga, saudara boleh catat, Rut mengambil keputusan yang mengubah masa depan. Dia tidak mungkin menjadi pewaris atas Boas dan keturunan Israel. Dan jangan salah saudaraku, oleh karena keturunan Boas lahir pada akhirnya Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa masa lalunya buruk? Siapa masa lalunya tidak jelas? Siapa orang kafir? Pak, Bu, belum terlambat. Hari ini ambil keputusan yang tepat. Ada amin. Hari
berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya tutup sebentar dengan kesaksian. Bulan lalu saya bertemu dengan orang Indonesia yang lahir di Amerika. Dia keturunan darah biru dari Solo. Ini orang Indonesia udah gak bisa berbahasa Indonesia karena dia lahir di Amerika, bapaknya duta besar, bla 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 segala macam, dan hidupnya adalah Amerika betul. Saudara, ini kasih Tuhan. Dia mengambil keputusan yang luar biasa pas hidupnya. 7 tahun yang lalu diberkati. 7 tahun lalu diberkati. Tapi 7 tahun lalu, saudara, pulang dari gereja, tiba-tiba badannya demam luar biasa. Demam, dan perutnya itu membesar. Hampir 2 kali dari beban tubuh. Kenapa? Karena pankreasnya itu nggak tahu menggunakan kenapa itu, pokoknya begitulah. Air disedot puluhan liter keluar. Dan dokternya bilang 3 hari kesempatan hidup. Setelah itu selesai. Dia rajin berbuat, dia rajin berbuat. Tapi sayang, luka lama masih disimpan. Apa yang disimpan? Nah, sekarang pandang kirimu, pandang kanan kirimu. Aku nggak lagi menyimpan luka lama. Amin. Kok wajah saudara berubah? Amin. Saya teringat Pak kesalahan suami saya. Kapan kejadian? 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Bertobat juga. Amin. Saudaraku, dia di ICU. Istrinya sekarang sahabatnya Ibu Debbie. Setiap cerita gak ada firman Tuhan. Sampai pusing, aku pendeta aja pusing dengerin. Betul. Mau makan sedikit, ini makanan karena kemurahan Tuhan. Aduh, kapan saya mau bilang haleluya. Jalan ekonomi, ini mobil juga berkat Tuhan, semuanya tentang Tuhan. Tapi saya baru mengerti, karena dia telah mengambil keputusan yang benar. Saudaraku, ketika dia dokter vonis mati, pokoknya nggak ada harapan. Istrinya tegur pendeta, Pak Pendeta, tolong doakan suami saya mau mati 3 hari lagi. Bu, coba. Kan nggak enak. Suami saya mau mati 3 hari lagi. Bapak pendeta nggak usah datang. Bapak doa saja. Dan pendeta dia datang ke rumah sakit. Dia berdoa. Ayo kita berdoa. Kita berdoa. Saudaraku, sebelum dia berdoa, istrinya dapat penglihatan dari barat Tuhan. Tuhan bilang apa? Suamimu hanya ingin kenalan dengan maut dan ingin kenalan dengan kematian. Wah, kenalan ke kematian juga. Gak enak betul saudaraku. Ketika didoakan, dia merasa badannya panas luar biasa. Biasanya orang didoakan terreaksi bilang haleluya, kan begitu. Apalagi GBIM. Haleluyanya sampai ke Cibinong. Haleluya, haleluya. Pendetanya bilang begini, amin. I believe. Dia tidak jawab ya amin. Dia cuma jawab with all my heart. Amen. Dia jawab cuma satu, with all my heart. Saudaraku, besoknya perut yang besar itu kempes. Dan dia pulang dari rumah sakit, dokternya bilang minta jangan pulang dulu. Kita diagnosa oke. Silakan Anda diagnosa, but I believe with all my heart. Tuhan akan sembuhkan saya. Amin. Saudaraku, Bapak itu namanya Bapak Ali. Hari ini masih hidup. Saya kemarin urapi kantornya di Ann Arbor di Michigan. Dia bilang begini, siapapun saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah takut sama manusia, saya tidak pernah takut dengan kekayaan, saya tidak pernah takut dengan jabatan, saya tidak pernah takut dijaga dengan orang lain. Karena apa? Kematian Tuhan itu telah. Tuhan telah. Wow, merinding saya dengar kesaksian. Sekarang saya takut Tuhan dua. Yang saya takut Tuhan dua. Yang pertama, tentu aku takut akan Tuhan. Berapapun hasilku, perpuluhan aku berikan kepada Tuhan. Sebab itu adalah
Pemeliharaan Tuhan atas hidup. Wah, ini keren. Ini kesempatan lo bangun gereja di dunia. Haleluya. Loh, dia sudah mengalami perjumpaan dengan kematian, perjumpaan dengan Tuhan. Tapi yang kedua dia takut apa bilang? Yang kedua, Pak, saya takut kucing. Yang ini nggak masuk itu. Tapi yang pertama, takut akan Tuhan. Dan dia mengambil keputusan untuk menghidupi sisa hidupnya. Takut akan Tuhan. Bu, Pak, saya nggak tahu masalah saudara apa pergumulan. Tapi ambil keputusan hari ini. Tuhan berkenan atas hidup. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Ayo sudah amin. Tepuk tangan dulu bagi Allah sudah. Haleluya. Haleluya. Mari pemusik maju ke depan. Oh, glory Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan mataku tertuju padamu. Mungkin ada di antara kita hari-hari mengalami situasi yang sulit. Sebagai hamba Allah saya ingatkan, ambil keputusan yang benar supaya kita mengalami perubahan demi perubahan. Masa depanmu aman sejauh kau mengandalkan Dia. Masa depanmu aman sejauh engkau ada dalam Tuhan. Semua keluargamu terpelihara baik oleh Tuhan. Kesehatanmu aman di tangan Tuhan. Keuanganmu akan dibuat Tuhan terheran-heran. Dan tentu anak-anakmu akan menjadi anak panah yang tajam di tangan Tuhan. Murah. Ayo buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau kami tidak sungguh-sungguh di hadapan. Ampuni kami Tuhan kalau kami pernah tidak bergairah di hadapan-Mu. Ampuni kami kalau kami pernah sombong. Ampuni kami kalau kami sempat meragukan karya-Mu. Terlalu banyak tokoh firman Tuhan yang kami pelajari pagi ini, yang memulai segala sesuatunya dengan kekelaman, dengan kegelapan. Tetapi ketika mengambil keputusan yang benar, maka penyertaan dan campur tangan Tuhan luar biasa atas hidup. Ini kami yang membuka tangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu atas kami. Sedengkan telinga-Mu atas doa-doa kami. Dan mampukan kami mengambil keputusan yang presisi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami mengambil keputusan yang tepat, sehingga masa depan kami searah dengan kehendak Tuhan.
Kami lelah dengan keadaan yang tidak menentu. Kami lelah dengan ancaman-ancaman duniawi yang terkadang membuat kami takut. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, ada janji, ada pengharapan, ada terobosan, ada sukacita yang Kau berikan atas kami. Engkau lawat setiap kami yang di gereja maupun yang di rumah. Engkau lawat setiap kami tanpa terkecuali. Biar uluran tangan-Mu turun atas kami. Kami pulang dari gereja, kami mengambil keputusan yang tepat. Dan hidup kami tidak sama dengan masa yang telah lewat. Sebab kesempatan tidak selamanya datang ke kali yang kedua. Terima kasih Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau belum selesai berkata. Engkau yang menguduskan hati kami, Engkau yang menguduskan pikiran kami, bahkan Engkau yang menguduskan setiap pemberian dan persembahan kami. Sebentar kami akan pulang. Biarlah kepenuhan berkat, damai sejahtera, sukacita melimpah atas kami. Mari buka kedua tangan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Arahkan imanmu kepada sorga. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan, pertolongan Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali dan bersatu sejenak. Saat teduh selesai, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.